Namanya Lutfiah, usia 24 tahun. Seorang hafizah Quran yang hidup di desa terpencil bernama Karangwening. Sejak ayahnya wafat, ia tinggal bersama ibunya yang sakit-sakitan. Lutfiah dikenal sebagai wanita lemah lembut dan bersahaja. Setiap pagi mengajar anak-anak mengaji di surau kecil di pinggir sawah. Tapi desa tempat tinggalnya sudah lama diliputi kepercayaan syirik. Hampir setiap malam Jumat, warga melakukan ritual di dekat batu besar yang diyakini sebagai tempat bersemayamnya roh leluhur. Mereka menari, membakar kemenyan, dan menyembelih ayam putih sambil membaca mantera. Lutfiah tidak pernah ikut. Ia hanya diam, memilih memperbanyak zikir dan membaca Al-Baqarah di rumah. Namun sejak kehadirannya, banyak ritual warga tak lagi berjalan lancar. Kambing tumbal tiba-tiba menghilang, dan anak-anak mulai lebih memilih ngaji daripada ikut ritual sesajen. Pemuka adat marah besar. Ini gara-gara perempuan itu. Dia membawa agama yang mengusir roh desa kita, teriak Nyai Marsoh, dukun tertua di kampung itu. Sejak saat itu, kabar fitnah mulai menyebar. Lutfiah dituduh membawa sial, membuat desa kena kutuk. Beberapa rumah warga mendadak roboh, dan semuanya dikaitkan padanya. Puncaknya terjadi saat hujan tak turun selama 2 bulan. Sawah kering, sapi-sapi mati, dan satu suara keras terdengar di balai desa. Buang dia ke sungai. Biar leluhur makhluk air mengambil dosanya. Lutfiah tak percaya apa yang ia dengar. Ia hanya hafal Quran, mengajarkan tauhid, tapi dibenci seolah iblis. Namun ia hanya menunduk dan berkata, "Jika karena kebenaran aku dibenci, maka biarlah langit yang menjawab." Tapi malam itu, langit justru diam. Yang berbicara adalah tangan manusia yang tega menyeretnya ke aliran sungai paling keramat di desa itu. Malam itu bulan menggantung pucat di langit. Angin bertiup lirih namun menusuk seperti pertanda bahwa kebatilan sedang beraksi. Di balai desa, puluhan warga berkumpul dalam ritual malam penuh kemarahan. Di tengah kerumunan, Lutfiah berdiri dengan tangan terikat, wajahnya basah oleh air mata dan keringat. Tapi suaranya tetap lantang saat berkata, "Tiada Tuhan selain Allah, dan aku tidak akan menyekutukannya dengan siapapun." "Kepala batu," bentak Nyai Marsoh sambil mengangkat tongkat kayunya tinggi-tinggi. "Kalau bukan karena dia, ritual panen gagal. Leluhur kita marah." Suara warga menggema, sebagian marah karena sawahnya gagal panen, sebagian hanya ikut-ikutan tanpa tahu kebenaran. Namun tak satu pun dari mereka mau mendengar penjelasan Lutfiah. Bahkan sahabat lamanya, Narti, menunduk tanpa berani bicara. Warga lalu menjeret Lutfiah ke tepi sungai yang dikeramatkan. Sungai itu disebut Sungai Silewu, tempat warga biasa menyembelih ayam dan membuang bunga sebagai sesajen. Biarkan air menilainya. Kalau dia benar, pasti diselamatkan. Tapi kalau dia bohong, biarkan arwah sungai membawanya. Teriak seorang lelaki. Lutfiah hanya bisa pasrah. Tubuhnya lemas. Tapi lisannya tetap mengucap, "Hasbunallahu wa ni'mal wakil." Tangan kasar mendorong tubuh mungil itu ke air. Cipratan dingin menyambut tubuhnya, diikuti suara-suara orang yang bersorak. Air mengalir deras malam itu. Arusnya kuat. Lutfiah mencoba berenang ke tepian, tapi tangannya masih terikat dan batu-batu tajam membuat tubuhnya terluka. "Ya Allah, jika Engkau memang melihatku, maka bukakan hati mereka," jeritnya dalam hati sambil tubuhnya terbawa arus. Di atas tebing, seorang wanita tua bernama Rumsinah, mantan dukun yang dulu telah bertobat, berdiri terpaku. Matanya berkaca-kaca. Ia melihat semuanya, dan hatinya bergemuruh. Mereka salah, mereka membuang orang suci, mereka akan kena murka, bisiknya sambil memeluk tasbih usangnya. Tak lama setelah tubuh Lutfiah menghilang di tikungan sungai, suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Langit yang sebelumnya cerah tiba-tiba berubah mendung. Angin berputar kencang. Daun-daun beterbangan. Beberapa warga mulai panik. "Apa ini? Kenapa cuaca berubah cepat? Kenapa sungai jadi meluap?" teriak seorang lelaki. Sungai Silewu tiba-tiba meluap hebat. Airnya membesar dan mulai naik ke daratan. Pohon-pohon di pinggir tumbang. Rumah-rumah dekat aliran roboh. Warga menjerit. Air terus naik. Petir menggelegar. Nyai Marsoh pingsan di tempat. Rumsinah bersimpuh. "Ya Allah, inikah azabmu? Mereka telah melecehkan orang yang mencintai kitab MU." Saat malam itu semakin kacau,
Suara azan tiba-tiba terdengar dari kejauhan, dan semua orang menoleh ke arah sumber suara, dari arah hulu sungai. Dari sanalah awal dari keajaiban itu dimulai. Suara azan itu lirih, namun menggema kuat di hati siapapun yang mendengarnya malam itu. Warga desa yang sebelumnya riuh berubah senyap, mata mereka mencari-cari sumber suara. Hanya Rumsinah, wanita tua yang dulu tukang syirik, yang tahu artinya. Itu suara Lutfiah. Bisiknya penuh haru. Anak itu masih hidup. Dari arah hulu sungai yang meluap, samar terlihat sesosok tubuh berdiri di atas batu besar, mengenakan pakaian yang basah tapi wajahnya bersinar. Suaranya mengalun kuat, melafazkan kalimat azan dengan penuh kehusyukan, menembus badai yang mulai merobohkan rumah-rumah warga. Langit pun bergemuruh hebat, petir menyambar pohon beringin tua di dekat sungai, pohon yang selama ini dijadikan tempat menggantung sesajen. Pohon itu terbakar seketika. Warga menjerit dan berlarian. Api menyambar ke rumah dukun Nyai Marsoh. Rumah kayu itu hangus dalam hitungan menit. Tak satu pun benda dapat diselamatkan. Ini azab Allah, teriak seorang pemuda sambil sujud di lumpur. Petir menyambar lagi, kali ini menghantam batu keramat di tengah desa hingga pecah berkeping-keping. Batu itu telah dipercaya turun-temurun sebagai penjaga desa. Tapi kini, batu itu hancur, tak mampu menyelamatkan dirinya sendiri, apalagi manusia. Di tengah kekacauan itu, Lutfiah melanjutkan azan. Selesai melafazkan kalimat terakhir, ia langsung tersungkur sujud di atas batu, tubuhnya lunglai. Rumsinah berlari ke arah sungai dengan kaki tua yang gemetar. Beberapa warga menyusul, terdiam melihat Lutfiah masih hidup. Tubuhnya penuh luka, namun wajahnya tenang. Astagfirullah, kami telah membuang orang suci, bisik seorang ibu yang dulu ikut mengikat Lutfiah. Warga kini bersujud di sekeliling Lutfiah, tak berani bicara. Langit perlahan cerah. Angin reda. Sungai yang tadi mengamuk kini surut kembali, seolah murka Allah telah selesai diturunkan. Beberapa warga mulai menangis keras, terutama anak-anak yang dulu mengaji bersama Lutfiah. Bu Guru, maafkan kami. Tangis meledak. Lutfiah perlahan membuka matanya. Pandangannya buram, tapi ia tahu air mata yang jatuh ke wajahnya bukan dari sungai, melainkan dari penyesalan orang-orang yang dulu menyeretnya. Saya tidak dendam, saya hanya ingin kalian kembali ke Allah, bisiknya pelan sebelum pingsan dalam pelukan Rumsinah. Malam itu, seluruh desa tak tidur. Warga membongkar sesajen, membakar semua benda syirik, dan kembali ke mushola yang sudah lama dibiarkan kosong. Rumsinah memimpin istighfar berjamaah, sementara beberapa lelaki mengangkat Lutfiah ke rumah kecilnya yang hampir roboh. Tapi belum selesai semuanya, karena keajaiban Allah belum berakhir sampai di sana. Pagi setelah malam penuh azab dan keajaiban itu, udara di desa Karangwening terasa berbeda. Sejuk, teduh, dan penuh haru. Aroma kemenyan yang biasa menyelimuti udara lenyap tergantikan dengan suara lantunan ayat Al-Quran dari rumah kecil di pinggir surau. Di sana, Lutfiah terbaring lemah di atas kasur tipis. Tubuhnya masih penuh luka, tapi nafasnya teratur dan matanya perlahan terbuka. Di sampingnya, duduk Rumsinah, mantan dukun yang kini tak henti melafazkan istighfar. Nak, kau ditinggikan Allah, sementara kami ditelanjangi kebodohan kami sendiri. Bisiknya sambil mengusap pelan kening Lutfiah. Sementara itu, di balai desa, pemuka adat yang dulu memimpin pembuangan Lutfiah berdiri di hadapan warga dengan wajah tertunduk. Kita telah menista utusan Allah. Kita telah menolak kebenaran. Mulai hari ini, semua tradisi syirik dihapuskan dari desa ini. Warga yang hadir menangis bersamaan. Ibu-ibu mencopot kalung jimat dari leher anak-anaknya. Pria-pria membakar benda pusaka yang selama ini mereka banggakan. Batu yang dianggap keramat dikubur dalam tanah dan mushola desa dibersihkan untuk pertama kalinya sejak belasan tahun. Rumsinah sendiri menyerahkan seluruh kitab mantranya ke kepala desa untuk dibakar. Aku ingin mati dalam tauhid, bukan dalam kesesatan, katanya. Hari itu juga, surau kembali hidup. Anak-anak yang dulu dilarang mengaji kini berdesakan masuk. Bahkan yang dulu ikut menjeret Lutfiah kini memohon untuk belajar langsung darinya. Tapi Lutfiah belum bisa mengajar. Tubuhnya masih lemah, hatinya pun masih luka. Namun senyumnya tak pernah hilang, bahkan saat ia tahu luka-lukanya bisa saja tak pernah sembuh. Ia hanya berkata,
Kalau semua ini membuat kalian kembali ke Allah, maka aku bersyukur telah melalui semua penderitaan itu. Kabar tentang azab malam itu menyebar ke desa lain. Banyak yang tak percaya, tapi mereka datang sendiri. Melihat dengan mata kepala sendiri pohon beringin yang gosong. Melihat batu keramat yang pecah. Melihat Lutfiah yang tak berubah sedikit pun meski seluruh kampung kini mengagungkannya. Seorang ustaz dari kota datang dan berkata, di kampung ini, ada pelajaran yang tidak tertulis di buku manapun, bahwa fitnah bisa menjatuhkan, tapi kebenaran yang sabar akan diangkat setinggi-tingginya. Desa Karangwening perlahan berubah menjadi pusat dakwah kecil. Rumsinah mendirikan madrasah perempuan di halaman belakang rumahnya. Pemuka adat yang dulu keras kepala kini belajar mengaji dari anak-anak. Bahkan kepala desa mulai membangun masjid di atas tanah yang dulu menjadi tempat ritual syirik. Dan di pusat semua itu adalah Lutfiah. Hafizah yang dulu diseret, kini dimuliakan. Tapi ia tetap seperti dulu. Tidak tinggal di rumah baru, tidak berpakaian mewah, tidak menerima uang dari siapapun. Ia hanya meminta satu hal. Ajarkan Al-Quran, bukan karena saya, tapi karena kalian sudah melihat dengan mata sendiri bahwa Allah itu tidak diam. Namun Allah belum selesai memberi kejutan untuk Lutfiah. Beberapa minggu setelah kejadian malam azab itu, kehidupan di desa Karangwening berubah drastis. Tradisi sesajen telah hilang, dan setiap malam surau desa tak pernah sepi. Suara ngaji menggema, dari anak-anak hingga orang tua yang dulunya menolak mendengarnya. Lutfiah sendiri sudah mulai pulih, meski bekas luka di tubuhnya belum sepenuhnya mengering. Tapi hatinya kuat. Ia mulai mengajar kembali, meski pelan-pelan. Ia tahu, bukan hanya ilmu yang ia sampaikan, tetapi cinta kepada Allah yang pernah ia pertahankan, bahkan saat nyawanya nyaris hilang. Suatu pagi, sebuah mobil hitam berhenti di depan surau. Belum pernah ada mobil sebagus itu masuk ke Karangwening. Dua pria turun, mengenakan pakaian rapi dan membawa map coklat berstempel resmi. Mereka mencari Lutfiah. Kami dari Departemen Agama Provinsi. Kami dengar kisah tentang Ibu Lutfiah dari seorang ustaz kota yang sempat ke sini. Kami ingin menawarkan beasiswa penuh untuk melanjutkan pendidikan agama di Madinah. Seluruh warga desa yang mendengar langsung berkumpul. Beberapa ibu menangis, sebagian anak-anak terlihat cemas. Kalau Bu Guru pergi, siapa yang ajari kita? Lutfiah tersenyum lemah. Ia tidak langsung menjawab. Malamnya ia sujud lama sekali, menangis di atas sajadah tipisnya. Ya Allah, jika ini kehendak MU, bimbinglah hatiku. Pagi harinya, ia mengumpulkan warga dan bicara dengan suara lirih tapi tegas. Saya bukan meninggalkan, saya hanya ingin membawa semangat desa ini lebih jauh. Jika Allah mengizinkan saya belajar di sana, maka saya akan kembali, membawa ilmu lebih banyak untuk kita semua. Seluruh warga setuju. Bahkan kepala desa ikut mencium tangan Lutfiah dan berkata, kami dulu buta, Bu Lutfiah, sekarang kami sadar siapa sebenarnya malaikat di desa ini. Tapi satu kejutan lagi datang. Salah satu pria dari kota menyodorkan map kedua. Selain beasiswa, kami juga ingin mengangkat Ibu Lutfiah sebagai duta pengajar Quran nasional. Kisah ibu menyentuh banyak orang. Bahkan Menteri Agama pun ikut menangis saat mendengarnya. Lutfiah terdiam. Matanya memerah. Ia tak pernah mengejar semua itu. Ia hanya ingin mengabdi. Tapi Allah, dengan caranya, mengangkat orang yang tulus hingga ke puncak. Malam itu, surau penuh sesak. Bukan untuk ritual syirik seperti masa lalu, tapi untuk perpisahan penuh doa. Rumsinah memeluk Lutfiah sambil berbisik. Kalau bisa, doakan saya juga, supaya mati dalam iman seperti kamu hidup dengan Quran. Semua warga menangis, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah desa, tak ada satupun yang membawa kemenyan. Hanya tasbih, air mata, dan ayat-ayat suci. Namun, belum ada yang tahu bahwa keberangkatan Lutfiah ke Madinah akan membawa perubahan besar, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk tanah tempat ia dulu diseret dan dibuang. 3 tahun berlalu sejak malam kelam itu. Lutfiah kini bukan sekadar hafizah dari desa terpencil. Ia menjadi salah satu pengajar perempuan paling dihormati di Universitas Islam Madinah. Ia tak hanya menghafal Al-Quran, tapi juga menguasai tafsir dan ilmu hadits. Ribuan mahasiswi dari berbagai negara datang untuk belajar langsung darinya. Tapi Lutfiah tak pernah berubah.
Ia tetap bersahaja, tetap memakai kerudung hijau tuanya, tetap menolak hidup mewah, dan masih menyimpan sajadah robek yang dulu ia pakai malam terakhir sebelum dibuang ke sungai. Suatu hari, ia mendapat undangan kehormatan dari pemerintah Indonesia untuk mengisi khutbah nasional di Masjid Istiqlal. Ia diminta menyampaikan tema besar. Bersabar dalam fitnah, dijawab Allah dengan cahaya. Dalam khutbah itu, Lutfiah tidak menceritakan kisahnya secara gamblang. Ia hanya berkata, "Jika kalian pernah dizalimi karena berpegang pada Al-Quran, maka jangan gentar. Karena jika bumi membuangmu, langit akan menarikmu." Ratusan ribu jamaah menangis. Tayangan itu viral. Video khutbah Lutfiah ditonton jutaan kali dan menjadi sumber inspirasi nasional. Tapi kejutan belum berhenti. Sekembalinya dari Jakarta, ia mendapat kabar bahwa desa Karangwening kini menjadi desa bebas syirik pertama di provinsi itu. Bahkan, mereka menamai madrasah yang dibangun di tengah desa dengan nama Pondok Tauhid Lutfiah Rahmah. Dan lebih mengharukan lagi, Rumsinah, wanita tua yang dulu dukun dan saksi malam pembuangan Lutfiah, wafat dalam keadaan sujud, dengan Quran terbuka di sampingnya. Di dalam musyafnya, ada secarik kertas dengan tulisan tangan. "Terima kasih, Lutfiah, karena engkau, aku mengenal Tuhanku sebelum nyawaku ditarik." Saat mendengar kabar itu, Lutfiah hanya diam lama sekali. Ia menunduk dan menangis. Bukan karena sedih, tapi karena tak menyangka, azab yang dulu turun kini berubah menjadi cahaya yang menyebar ke seluruh penjuru. Bahkan kepala desa yang dulu ikut membisu saat Lutfiah difitnah kini menjadi santri paling rajin di madrasah itu. Dan anak-anak yang dulu menertawakannya kini menghafal surah demi surah dengan semangat. Lutfiah akhirnya kembali ke Karangwening. Tak dengan pengawal, tak dengan mobil mewah. Ia berjalan kaki menyusuri jalan becek desa itu dengan senyum. Warga menyambut dengan linangan air mata. Di tangan mereka tak ada lagi sesajen, hanya bunga dan Quran kecil. "Maafkan kami, Bu Guru," bisik seorang lelaki sambil mencium kakinya. Tapi Lutfiah hanya menatap lembut. "Saya tak pernah dendam. Saya hanya ingin kalian semua mencintai Allah, sebagaimana saya mencintainya." Di akhir hayatnya, Lutfiah tetap tinggal di desa itu. Menolak semua tawaran luar negeri. Ia wafat dalam keadaan sujud di suraunya yang dulu hampir roboh. Dan saat jasadnya dimandikan, tubuhnya mengeluarkan aroma harum seperti bunga. Ribuan orang menghadiri pemakamannya, termasuk tokoh-tokoh besar dan para ulama dunia. Batu nisannya sederhana, tapi di atasnya tertulis satu kalimat. Ia pernah dibuang manusia karena kebenaran, lalu dipeluk langit karena kesabaran.